Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke Mas, ini dia ya, Undang-Undang Nomor 35, lanjut saja. Next slide. Nah ini realita, kita bisa melihat di sini bahwa saya langsung pada 2017 sampai 2018 putus sekolah jiwa itu laki-laki ada 18.000 sekian, kemudian perempuan ada 13.000 sekian. Dan kemudian di 2019 sampai 2020 itu ini meningkat tajam ya. Ini ada 33,307 sampai dan perempuannya itu ada 26.136. Nah ini mungkin lanjut aja. Nanti ini kan hanya pendataan ya Bapak ya. Ini pendidikan adalah merupakan investasi seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia desa terutama. Oleh karena itu pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini mungkin satu masukan-masukan atau arahan-arahan bahwa tidak akan pernah kita berubah apabila memang tidak ada usaha. Nah ini bagaimana menggalang semua potensi yang ada dan juga kolaborasi yang kuat sehingga nanti desa kita ini bisa mewujudkan apa yang menjadi target dan capaiannya. Nah terkait dengan digital pada saat ini sangat warning bagi kita semua bahwa jangan sampai penggunaan daripada digitalisasi ini bisa berdampak pada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya kemudian mungkin dari dini sekali harus kita ada suatu gerakan untuk membatasi atau penyuluhan secara masif kepada anak-anak generasi kita penerus ke depan. Nah ini saya lanjut saja. Nah ini mungkin ya yang coba kita baca bersama. Arahan dari Gus Menteri adalah arahan baru pembangunan desa ingin memastikan terwujudnya desa peduli anak sebagai tekanan agar desa memedulikan masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikannya. Dalam bidang pendidikan, data sensus 2017 memperkirakan terdapat 4,4 juta anak-anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah atau ATS. Khusus di desa, angka partisipasi murni APM sekolah dasar desa relatif serupa dengan kota. Ini hanya data-data ya yang bisa ini membandingkan kita kekhawatiran yang cukup mendasar untuk kita secepatnya mengambil satu tindakan-tindakan yang benar-benar bisa merubah semua daripada daripada desa ya untuk menuju lebih baik. Kesenjangan mulai muncul pada jenjang sekolah menengah. Pada tahun 2019 APM sekolah dasar di desa 97%, sedang di kota 98,18%. APM sekolah menengah pertama di desa 74,98%, sementara di kota 81,89%. APM sekolah menengah di atas di desa 49,4%, sementara di kota 59,3%. Sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tetapi memang dan untuk menyaingi desa itu mungkin ya setara itu agak berat gitu, tetapi kita ingin ada pergerakan. Secara operasional, pengembangan pembangunan mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing salah satunya diturunkan dalam rencana aksi strategis nasional penanganan anak tidak sekolah atau Stranas ATS. Tujuan Stranas ATS tersebut sejalan dengan tujuan SDGs Desa 4, yaitu pendidikan desa berkualitas. Untuk mencapai tujuan SDGs Desa 4 ini, desa harus memiliki daftar anak sekolah, putus sekolah, dan anak tidak sekolah. Lanjut, karena saya akan cepat ingin pada kegiatan yang ada di Kemendesa. Nah,
Peran desa dalam pencegahan anak putus sekolah. Pemerintah desa dapat mengembangkan sistem informasi data penduduk usia sekolah. Melalui pangkalan data diharapkan muncul program yang terukur seperti program beasiswa sampai program pendampingan dalam upaya menjamin anak menyelesaikan pendidikan, setidaknya sampai tingkat menengah. Sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah desa menjadi bagian tak terpisahkan dalam keberlangsungan pendidikan anak. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi antara para stakeholder. Lanjut. Nah, ini program yang sedang digalakkan oleh Kemendesa adalah SDGs Desa sebagai percepatan pencapaian tujuan. Nanti saya coba, karena ini sudah langsung masuk Smart Village ya, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya ingin sampaikan SDGs Desa seperti apa. Ini memang kita lakukan penggerakan untuk pendataan ya, karena kita ingin kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa data sekarang itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk perencanaan pembangunan. Tujuan daripada perencanaan pembangunan apabila disupport dengan data valid, maka kemudian semua intervensi yang akan kita lakukan itu pasti tepat sasaran. Karena data ini adalah bukan suatu kebohongan. Yang penting itu data adalah valid ya hukumnya. Jadi semua, nah untuk ini SDGs Desa kita turunkan semua daripada pendamping desa untuk melakukan pendataan, juga dibantu dengan teman-teman yang yang memang sudah ditunjuk untuk melakukan pendataan. Nah lanjut saja. Nah ini Smart Village. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku Pusat Pengembangan Daya Saing Desa mulai dari tahun 2020 sudah melakukan program ini. Program ini berkolaborasi dengan Bank Dunia yang pelaksanaan kegiatannya, pendanaannya adalah Bank Dunia. Nah, apa tujuan maksud kami melakukan Smart Village ini? Kami sebutkan gambaran bahwa Smart Village ini atau desa cerdas. Yang namanya desa cerdas itu pasti ada dasar sampai kemudian diberikan nama desa cerdas. Seperti apa desa cerdas itu akan kami jelaskan adalah program yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menghadapi industri 4.0. Kenapa? Karena semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di desa Smart Village ini didukung penuh oleh teknologi. Nah, satu, desa cerdas difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan desa, penyediaan layanan dasar dan ekosistem digital desa untuk mendorong pembangunan desa yang inovatif dalam memecahkan permasalahan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka capaian keterampilan desa cerdas, yaitu pemerintah yang cerdas, smart government, komunitas masyarakat cerdas atau smart people, ekonomi cerdas, smart economy, lingkungan cerdas, smart environment, mobilitas cerdas, smart mobility, dan kehidupan cerdas atau smart living. Kemudian kedua, dalam pilar tersebut masyarakat memperoleh keterampilan kreativitas, memahami budaya, berusaha dan inovasi, produktivitas, layanan online, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena kami tadi sampaikan bahwa ada 6 pilar ya yang akan menjadi target daripada Smart Village ini. Nah, kemudian desa cerdas tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang berkualitas berbasis kepada pemanfaatan teknologi. Seperti ini gambaran yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kegiatannya apa aja di Smart Village itu? Kegiatan kami adalah antara lain adalah melakukan jejaring desa cerdas. Siapa jejaring desa cerdas itu? Mereka adalah Pentahelix. Pentahelix itu ada media yang akan selalu menyiarkan semua kegiatan-kegiatan kita
kita untuk mensosialisasikan. Ada kementerian lembaga seperti dengan Kominfo yang saat ini akan mensupport kegiatan kita dengan pembangunan jaringan-jaringan di seluruh pelosok desa yang terpilih menjadi lokasi smart village. Siapa lagi itu adalah NGO ya, dan kemudian perusahaan-perusahaan swasta yang saat ini banyak sekali ingin berkolaborasi dengan kita, dan mereka semua ingin masuk berkolaborasi untuk membangun atau membuat kegiatan-kegiatan di lokasi smart village. Kenapa? Karena di smart village ini semua tadi yang kami sampaikan bahwa dukungan teknologi IT-nya itu sudah dipastikan semua bergerak dengan simultan untuk mendukung pelaksanaan daripada smart village ini. Nah, di dalam pelaksanaan smart village ini kami tidak hanya melandingkan saja, tetapi smart village ini akan berlangsung selama 4 tahun. Jadi mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Proses untuk perjalanannya, Bapak Ibu sekalian, di smart village ini kami akan melakukan rekrut duta dan kader. Duta ini ada 1 duta ya, itu akan membawahi 5 desa. Duta ini berkedudukan di kabupaten. Kami akan memberikan semacam honor ya atau gaji selama 2 tahun dengan posisi anggaran 1 duta itu mendapatkan 7 juta rupiah, karena dia lumayan akan bergerak mobile ya kepada 5 desa untuk mengawasi, mendampingi dan seperti itu. Kemudian kader tahun ini karena kami akan menseleksi 350 desa pada bulan ini, ada 350 desa yang terpilih di 18 kabupaten, maka kemudian untuk kader, karena kader yang akan mengoperasionalkan sebagai admin di lokasi, maka kemudian kita juga akan rekrut sebesar 350 kader. Kalau kita tadi ada 70, karena 350 dibagi 5 itu hasilnya 70. Nah ini sebelum mereka melakukan kegiatan-kegiatannya, tentunya mereka akan diberikan pemahaman yang kuat dan peningkatan kapasitas dirinya, sumber daya manusianya, supaya mereka siap untuk mulai bekerja. Dengan demikian kita akan memberikan terkait dengan bagaimana skillnya pengoperasionalan seorang misalnya komputer, penggunaan telepon secara baik ya, jangan hanya telepon dibuat untuk komunikasi saja, tetapi telepon itu berdaya ekonomi yang tinggi apabila kita manfaatkan, misalnya melakukan promosi barang yang sudah kita buat, seperti itu yang akan kita ajarkan ya kepada para duta dan kepada kader kita. Jadi mereka lebih kepada pemahaman skill untuk mereka bisa bagaimana dengan BUMDes-nya melakukan sinergis produk daripada dari desa ini bisa terpromosikan atau bisa bergerak di dalam desanya sendiri. Nah kemudian apalagi kegiatannya setelah kita melakukan capacity building-nya, desa itu juga akan kita berikan perangkat pemenuhan ruang komunitas, karena kita tidak ingin mengganggu program daripada desa-desa di desa itu. Mereka punya program yang banyak, kemudian masuk smart village, dan karena ada smart village kemudian program lain di sana itu terganggu. Nah untuk menjalankan program smart village secara independen, maka kemudian kita memberikan 1 desa perangkat untuk komputerisasinya dan juga printer serta layanan wifi-nya ya Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun. Nah ini selanjutnya mereka desa akan berkomitmen untuk menindaklanjuti sustainable-nya untuk take over pada tahun kedua setelah kita lepas dari pembinaan, kemudian mereka diberikan kewenangan untuk melanjutkan. Dan kemudian seperti itu kita akan membuat platformnya, di mana punya Smart Village ini ada sendiri dalam hal untuk pengawasan, untuk mengukur kinerjanya, kegiatan-kegiatannya seperti apa, before afternya atau apa, ini akan termonitor dengan secara kuat melalui sistem yang kita bangun.
Nah, yang terakhir tentunya kegiatan monitoring evaluasi untuk setiap tahun berjalan agar kita melihat di mana kekurangan dan kelebihannya. Lanjut, Mbak. Kemudian program yang sudah kita lakukan juga khususnya di tempat kami di Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, karena memang di Kemendes ini banyak sekali satker yang memang semuanya harus melakukan kegiatan-kegiatan ke ke lokasi-lokasi binaannya mereka. Nah, khusus di Kemendesa ini dalam rangka untuk meningkatkan SDM daripada digital desa, maka kemudian kami berkolaborasi dengan Taman Bacaan Desa ya. Dalam hal ini kita membangun yang namanya perpustakaan digital. Nah, ini kita bisa lihat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan PT Balai Pustaka mengembangkan program 1000 Taman Bacaan Desa digital di seluruh Indonesia. Hadirnya Taman Bacaan Desa digital atau perpustakaan digital di seluruh Indonesia ini akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia para generasi penerus di desa. Pustaka desa atau perpustakaan digital yang telah dibangun ini dapat diakses tanpa membutuhkan koneksi internet. Jadi ini sangat bagi desa-desa yang belum ada wifi jaringannya, maka kemudian ini sangat bermanfaat sekali karena semua di perpustakaan digital itu sudah diinsert semuanya ya, buku-buku itu ada ribuan buku, terus kemudian ibu-ibu untuk melihat contoh-contoh misalnya bagaimana melakukan pemberdayaan, melakukan misalnya usaha-usaha sampingan atau apa, itu semuanya ada di di pustaka desa digital ini. Nah, ini ada video-video juga yang di dalamnya supaya misalnya masyarakat desa, mohon maaf untuk saat ini walaupun kita tahu bahwa peningkatan kapasitas SDM sudah mulai menuju taraf untuk semua ini maju ya, karena kita berharap di dalam masyarakat desa itu semua sarjana-sarjana, anak-anak dalam satu keluarga kita berharap paling tidak ada satu perwakilan yang akan menjadi sarjana. Nah, ini dengan demikian akan terpacu ya bagi masyarakat desa untuk maju, apalagi perkembangan kita pada saat ini memang sudah berbasis digital, dan ini sangat rawan kalau kita tidak dari saat ini menyampaikan bahwa kalau kita tidak juga membatasi pada diri sendiri bahwa akan bisa berdampak hal yang bagus, maka teknologi ini itu harus bijak di dalam penggunaannya. Lanjut, Mbak. Next slide. Nah, ini beberapa hal peningkatan kapasitas pemerintahan desa ya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kemendikbud sudah menandatangani nota kesepakatan bersama untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Jadi segala upaya kita di level kementerian pusat dan di level pusat itu bagaimana satu membuat kegiatan untuk program-program supaya betul-betul bisa terbantukan dalam hal untuk peningkatan kapasitasnya. Ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini mungkin sudah bisa dibaca lagi karena mungkin waktu saya hanya pada kita lebih bagus berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian. Next slide untuk ini bisa dibaca ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini. Lanjut saja. Nah, ini mungkin Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi juga kami sampaikan di sini telah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau Pertides berkomitmen untuk membangun desa-desa di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas SDM di desa dan berupaya agar kepala desa, perangkat desa dan pendamping desa yang berprestasi diberikan afirmasi oleh perguruan tinggi agar bisa meraih gelar sarjana. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kita sebenarnya itu bisa misalnya para kepala desa yang mohon maaf belum sarjana itu mungkin akan diberikan kemudahan ya dalam hal kalau mereka mendaftar, mungkin dari hal pengalamannya ini bisa
memberikan nilai atau IP IPK ya kalau nggak salah ya, agak lupa ininya, untuk mereka ada percepatan menjadi sarjana. Dan kemudian kalau kita bangga kalau misalnya para kepala desa kita pasti pada jenjang level semuanya sarjana, maka ini akan masyarakatnya tentunya akan bisa mengikuti jejak-jejak mereka, dan ini akan menjadi contoh yang baik. Mungkin itu Mbak Roro, jadi nanti mungkin lebih diperdalam dalam diskusi kita ya, karena lebih bagus kalau kita langsung pada kegiatan teknis saja, bagaimana upaya-upaya kita supaya ini lebih bisa ditangkap oleh kita semuanya, bahwa harus ada gerakan-gerakan yang betul-betul masif atau gerakan-gerakan yang betul-betul real kita lakukan di dalam hal dan bukan hanya berteori saja. Saya akhiri, Mbak Roro, terima kasih dari saya, mohon maaf dengan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.